Yang mudah-mudahan menjadi berkah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ta'ala wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Seperti biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali pengajian kita membaca suratul Fatihah. Kita ingin mudah-mudahan Allah tahu pada Allah Taala kita semua, sampai dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang masih hidup maupun yang telah wafat. Semoga Allah kabulkan segala hajat di dunia maupun di akhirat. Allah sembuhkan yang sakit, Allah mudahkan setiap urusan yang sulit, Allah lapangkan yang sempit, Allah jauhkan kita semua dari segala musibah dan bala. Terus bagi para donatur jamaah akhir kita ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan rezeki yang berkah yang berlimpah. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mujahidil besar al-imam al-alim al-adama Syekh Muhammad Awni Muhammad Al-Ikhari al-Batani. Tumankan ya bila nasyaikhina wa rasulina wa ina wa kulina haqqun alaina wa sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ani wa nafa'ani an kulli syarrin wa ghairin wa sirrin Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina hasanatan wa qina adzaban wa qina bis-solihin. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil qulubi dawaiha wa 'afiyatil abdana shifaiha wa bil aqwaliha wa qul arwaha bidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi bil darain amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina summun wa bukmun fil dhulumat man yasha'illahu yudkhilhu wa man yasha' yaj'aluhu 'ala siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan adapun orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, summu, mereka adalah orang-orang yang tuli, wa bukmun, dan orang-orang yang bisu, fid dhulumat, dan mereka berada dalam kegelapan. May yasha'illahu yudlilhu, siapa yang Allah kehendaki yudlilhu, Allah biarkan dia tersesat. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, dan siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Ini surah Al-An'am ya, ayat yang ke-39. Seperti biasa, jangan dirahmati Allah, kita akan bahas lebih dahulu tentang munasabatul ayat atau keterkaitan ayat ya, antara ayat yang tadi kita baca dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita bahwasannya makhluk-makhluk Allah selain manusia itu juga merupakan umatnya Allah, merupakan umat. Dalam arti yang umat itu adalah mereka juga mencari rezeki
yang rezeki itu meskipun sudah Allah tetapkan, tetapi tetap harus diikhtiarkan oleh makhluk. Lalu Allah memberikan peringatan bahwa pada akhirnya semua makhluk Allah itu, baik jin, manusia maupun para binatang, akhirnya akan dihisab dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk mendapatkan qisas atau pembalasan atas segala yang telah dikerjakan. Yang membedakan adalah jin dan manusia ketika dihisab, maka pertanggungjawabannya adalah ke surga atau ke neraka. Sedangkan para hewan ketika mereka itu dihisab, maka berhenti hanya pada tingkatan kisos lalu selesai, tidak surga dan tidak neraka. Ya. Tapi kita selaku mukmin wajib beriman tentang adanya hari kemudian, hari pembalasan, hari di mana kita semua dikumpulkan. Maka di ujung ayat 38 Allah berfirman, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian makhluk-makhluk Allah itu kepada Rabb mereka semua akan dikumpulkan. Nah, barulah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala lalu menerangkan bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Yaitu ada kelompok yang mendustakan ayat-ayat Allah dan ada kelompok yang berada di jalan yang lurus. Kita lihat dulu di sini beberapa mufradat. Ya, yang pertama bisa kita ambil mufradat di sini adalah az-zulumat. Ya, zulumat. Zulumat artinya adalah kegelapan. Kita sering dengar istilah minat zulumat ila nur, gitu ya. Itu ada penggalan itu, ya kan? Penggalan ayat minat zulumat ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini adalah ayat yang sebetulnya dikutip oleh Raden Ajeng Kartini ya, dalam surat-suratnya ketika dia banyak bersurat ya, kepada salah satu pengasuhnya, termasuk Nyonya Helen ketika itu yang mengasuh dia dari kecil. Kita dulu mati dan buku. Namun karena bukan berbahasa Indonesia, ya, mereka kutipan itu dia tulis ya, menggunakan bahasa Belanda dalam surat-surat tersebut. Ketika surat-surat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dalam tanda kutip kebetulan penerjemahnya adalah non-muslim, ya kan? Harus dipakai kalau masalah itu. Nah, dia merubah redaksinya dari ilan zulumati ilan nur yang aslinya bermakna dari kegelapan menuju kepada cahaya, dia rubah menjadi habis gelap terbitlah terang. Allah alam tuh apakah ada motif karena dia kasih itu kutipan dari Al-Quran atau bagaimana gitu kan? Tapi Raden Ajeng Kartini setelah bertemu dengan Kiai Soleh Darat, memang secara keislaman menjadi lebih kuat. Yang tadinya dia memandang Islam dengan pandangan sinis, begitu kira-kira. Setelah dia paham, berubah ya, menjadi sangat senang, sangat gandrung kepada ilmu-ilmu Islam. Nah, zulumat itu kegelapan. Zulumat kegelapan. Kata zulumat ini memiliki kesamaan dengan kata zulumat. Kalau kita kembalikan kepada kata dasarnya, kita sering dengar istilah zolim, ya kan, zolim. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebut ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Jauhilah oleh kalian bersikap zolim, karena bersikap zolim itu akan mendatangkan kegelapan untuk kalian nanti pada hari kiamat. Jadi kezoliman itu disebut zolim karena memang dia seperti kondisi yang sangat gelap. Seseorang yang terzalimi itu seperti orang yang terpojok, yang saya benar sama, ya kan? Dia terzalimi. Dan pelakunya nanti akan diletakkan oleh Allah pada sebuah kondisi di mana dia tidak bisa berbuat apapun untuk lepas ya, dari hukuman karena kezaliman. Nah, itu az-zulumatnya. Kemudian di sini ada kata lagi kalau kita lihat yudlil, ya, yudlilhu dari kata Abdullah yudillu. Ya,
aslinya dalam tanda kutip maknanya adalah menyesatkan. Tapi saya sering mengatakan adalah kita ini menjaga adab kita kepada Allah. Allah yudlil itu menyesatkan. Jadi wa may yudlil, wa may yudlilullah bukan diterjemahkan dan barang siapa yang Allah sesatkan, nah itu subul adab kepada Allah. Jadi kita tidak elok kalau kita mengatakan barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka dia beruntung, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka dia merugi. Nah itu kalimat itu tidak elok, karena menisbatkan perbuatan menyesatkan kepada Allah, padahal menyesatkan itu perbuatan yang buruk. Kita disebut menyesatkan kalau ada orang udah lurus kita belokin, itu menyesatkan namanya. Ada orang nanya ke sini, Pak saya mau ke pasar buruk lewat mana ya? Udah tahu tinggal lurus, kita bilang ini kiri mas. Gitu. Nanti kiri, nanti sampai kanan itu ada BSI gitu kan, untuk karena pom bensin gitu kan. Tapi nggak lurus padahal, pakai dibelokin dulu, itu menyesatkan. Kalau Allah tidak menyesatkan, maka tugasnya adalah Allah membiarkan sesat. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, dia beruntung. Orang sesat kalau kasih petunjuk itu beruntung. Tetapi barang siapa yang tersesat dan Allah biarkan nggak dikasih petunjuk, nah itu makna yudlilnya Allah. Jadi Allah biarkan dia dalam kesesatan. Bukan orang yang lurus Allah beloki dan sesat, bukan. Itu ta'adub kita kepada Allah, yang menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menisbatkan yang jelek-jelek kepada Allah. Saya sering katakan kayak orang sakit, ya. Kita tidak elok berucap kepada dia, sabar Pak, yang bikin sakit kan Allah, nanti Allah yang menyembuhkan. Itu tidak elok tuh. Jadi Allah yang bikin dia sakit sih, gitu. Ya, sakit gara-gara ente sendiri itu, ya, bukan gara-gara Allah. Nah, jadi sabar Pak, setiap penyakit ada obatnya. Ya, Allah menyembuhkan segala penyakit, insya Allah. Nah, kayak gitu. Kalau tersebut Allah yang bikin dia sakit, ya, itu sebenarnya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk pada tafsir daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu bi ayatina allati hiya al-Qur'an", kata Syekh Nawawi, "summun la yasma'unaha sam'a tadabburin wa fahmin. Falidzalika yusammunaha asatirul awwalin." Dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya di sini termasuk di antaranya adalah Al-Qur'an. Ini orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk Al-Qur'an. Kenapa orang bisa jatuh pada tindakan mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an? Allah menjelaskan alasannya adalah summun, karena mereka tuli. Syekh Nawawi menyebutkan la yasma'unaha sam'a tadabburin wa fahmin. Maksudnya adalah mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an dengan pendengaran yang penuh tadabbur dan pendengaran yang penuh pemahaman. Jadi ini kuncinya. Orang menjadi orang yang kufur sebab pertama adalah karena dia tidak mau dengar dengan orang. Kalaupun dia mendengar, pendengarannya tidak dengan sikap tadabbur. Tadabbur itu perenungan. Dia tidak mau merenungkan. Sehingga karena dia tidak mau merenungi apa yang dia dengar, maka tidak lahir pemahaman. Ini orang yang mendengar tapi tuli. Karena yang tuli adalah hati yang betul. Jadi kalau kita balik, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka hendaklah kita yang pertama mau mendengarkan Al-Quran. Dan pendengaran itu hendaknya dengan tadabbur. Untuk sampai pada tingkatan tadabbur, yang pertama harus kita lakukan adalah tafakkur. Jadi tafakkur baru tadabbur. Tadabbur lebih halus. Ya. Tafakkur itu berarti kita menggunakan akal kita.
Ketika kita mendengar Al-Quran, kita menggunakan akal untuk mendengarnya, berpikir, tanpa butuh proses berpikir. Bagaimana caranya? Setidaknya adalah dengan melatih daya kritis pada akal kita, dengan senantiasa melahirkan pertanyaan apa, kenapa, dan bagaimana. Itu dulu. Itu pertanyaan paling dasar, apa, kenapa, bagaimana, apa, kenapa, bagaimana. Nanti bisa dikaitkan dengan masalah ilmu, bisa dikaitkan dengan masalah keimanan, ya bisa. Misal kita mendengarkan suatu ayat yang berbicara tentang Rasulullah atau para utusan Allah. Maka soal pertama adalah apa? Apa yang dimaksud dengan Rasul? Apa itu Rasul? Yang kedua, kenapa? Kenapa Allah kirimkan Rasul? Oh, untuk kita mengenal Allah, kita beribadah kepada Allah. Kalau itu bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Itu tentang waktu. Nah, dari situ maka setiap pembacaan atau pendengaran kita akan Al-Quran itu dapat mendatangkan pemahaman. Makanya orang-orang yang Allah biarkan dalam keadaan sesat itu mereka mendengar Al-Quran, tetapi mereka tidak berpikir. Seandainya mereka mau berpikir tentang Al-Quran itu lalu merenungkannya, insya Allah akan masuk hidayah. Banyak kita lihat para cendekiawan itu ya masuk Islam setelah dia memikirkan dan merenungkan Al-Quran. Ada yang pakar matematika, ada yang pakar astronomi, ya kan? Dari Amerika Serikat itu masuk Islam setelah dia memikirkan Al-Quran. Ini akal adalah potensi yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka setan itu akan sangat berdaya upaya agar manusia itu kehilangan fungsi akalnya. Dan kita ini sama hewan yang bedakan cuma akal aja. Ya cuma akal aja. Hewan makan kita makan, hewan tidur kita tidur, hewan kawin kita kawin, sama. Tapi kita punya akal. Maka setan akan dengan segala daya upaya menjatuhkan manusia dari kemuliaannya, dari potensi akal. Itulah kenapa dalam Islam salah satu tujuan syariat adalah hifdzul akli. Hifdzul akli artinya menjaga akal. Sehingga segala macam makanan dan minuman yang dapat menghilangkan fungsi akal itu diharamkan dalam Islam. Karena kalau sudah akal manusia hilang, naudzubillah. Dia bisa membunuh, dia bisa memperkosa, dia bisa berzina, dia bisa merampok. Itu setelah akalnya hilang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau akal sudah hilang, mata melek tidak ada guna, telinga bisa mendengar tidak ada manfaat. Kalau akal sudah hilang, alhamdulillah. Wabukmun. Yang kedua, orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami itu kata Allah adalah wabukmun ay la yaqdiruna ala ayyatiku bil haqqi walidzalika la yastajibuna da'watar rasuli biha. Kata Syekh Nawawi, orang-orang itu disebut oleh Allah sebagai orang-orang bisu karena mereka itu tidak mampu mengucapkan hal-hal yang hak. Mereka tidak mampu mengucapkan yang hak. Seandainya mereka mampu, pastilah mereka akan menjawab dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak sanggup mengucapkan yang hak. Kenapa nggak sanggup? Karena ucapan itu kalau dia sampaikan akan mengganggu kepentingannya. Dia berat untuk mengatakan bahwa oh iya yang Muhammad sampaikan benar. Dia berat ngomong itu. Karena kalau benar, berarti semua hal yang terkait dengan itu benar. Dari mulai manusia itu setara, maka nggak boleh punya budak, ya kan? Kemudian tidak boleh riba, maka dia nggak boleh mencuri orang yang lemah. Maka dia berat. Jadi rata-rata orang itu terganjal dari mengucapkan yang hak karena ada kepentingan yang terganggu.
minimal keamanan kepentingannya. Jadi kalau bicara kepentingan itu kadang-kadang ada yang masuk keuntungan, itu kepentingan juga keuntungan, atau dia nggak dapat untung, tapi kalau dia bicara dia mendapat rugi, maka dia cari aman. Ya, itu kepentingan juga. Jadi dua hal itu tuh yang buat orang tertahan dari menyampaikan hal yang hak. Makanya kan pada pertemuan yang maghrib itu ya, kita baca sambil googling, itu saya sampaikan bahwa di antara wasiat Nabi kepada sahabat Abu Dar adalah agar berkata yang benar walaupun pahit. Dan pahitnya bukan bagi si pendengar, tapi walaupun pahit bagi kita, walaupun pahit efeknya untuk kita, tapi kalau itu adalah perkara yang harus kita sampaikan. Karena kalau yang pahit bagi pendengar doang, ya kita enteng nyampeinnya gitu kan. Ini saya ngomongnya jujur ya, yang pahit-pahit aja nih ya. Ini yang pahit gitu kan. Enak ngomongnya. Tapi kalau pas pahitnya bagian kita yang harus telan, ya kan? Itu ujian. Nah, orang-orang kafir itu mereka tidak sanggup mengucapkan yang hak, yang benar karena pasti terganggu. Minimal banyak pada zaman itu orang-orang yang menggantungkan sumber pendapatan ekonominya dari jual beli berhala. Jual beli berhala. Ya, kalau mereka berarti mengakui berhala itu adalah perkara yang batil, berarti ini dagangan kita hilang udah. Ya. Masalah dapur dikatakan. Jadi mereka lebih memilih untuk diam daripada menyampaikan yang benar. Seandainya mereka beradu argumen sama Nabi secara akal, lalu argumen mereka Nabi patahkan, kemudian Nabi bertanya, bagaimana pandangan kalian? Bukankah yang aku katakan itu benar? Walaupun benar, mereka nggak mau jawab. Yang begini, ini tipe-tipe orang yang ketika berdebat lalu kalah dia nggak mau ngaku. Yang dia begini, oh nggak ada jidal katanya. Iya, tadi ada yang debat, kalau debat katanya nggak boleh debat. Orang kayak gini, ya. Jadi kunci oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fitnah. Karena sikap mereka yang seperti itu, punya telinga tetapi tidak mau mendengar, ya. Tahu kebenaran tapi tidak mau menyampaikan, maka Allah letakkan mereka fitnah. Ini perhatikan kata ini, fitnah itu jamak. Ya. Jadi dalam kegelapan mengesahkan bahwa kegelapan banget gitu kira-kira ini. Atau bukan hanya satu kondisi. Ini naudzubillah. Wa may yasha'illahu yudlilhu. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah biarkan dia tersesat dalam kegelapan, tidak mendapatkan petunjuk. Allah biarkan. Ya. Kalau perlu nanti orang itu berbicara, seandainya Allah mau saya mungkin, saya pasti mungkin katanya. Kalau perlu ngomong itu, ya kan? Sampai sekarang belum mungkin, berarti ya mau nggak mau gitu kan? Sombong ya. Sebaliknya, wa may yasha yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia berada di atas jalan yang lurus, yaitu di jalan yang Allah ridhoi. Itu orang yang Allah kehendaki, yaj'alhu. Yaj'al itu kan, ja'al itu dari satu kondisi ke kondisi lain, satu tempat ke tempat lain, itu yaj'al, menjadikan. Jadi kalau Allah berkehendak, yang tadinya dia di posisi kiri jadi posisi kanan, yang tadinya di posisi gelap jadi posisi terang. Itu yaj'al. Itu kalau Allah mau. Dari yang paginya masih mampu, sore jadi wali, bisa kan? Nah, bisa kalau Allah berkehendak. Allah bisa menjadikan itu. Maka di sini ada hikmah buat kita, bahwa ketika kita berada pada kondisi yang dalam tanda kutip orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang dapat berbuat kebajikan, maka harus yakin bahwa jalan-jalan kebajikan yang kita temukan itu dan kemudahan-kemudahan kita untuk mengerjakan ketaatan itu ada yang menjadikannya, yaitu Allah. Ada orang yang ingin berbuat jahat, tapi nggak ketemu jalannya. Ada nggak? Ada. Dia mau berbuat jahat lah.
nggak ketemu, akhirnya nggak jadi. Ada. Sebaliknya ada orang yang mau berbuat jahat, gampang banget ketemu. Bahkan kalau perlu dia nggak nyari, datang jalannya, gitu kan? Dia nggak niat mencuri, tapi tahu-tahu ada dompet gitu kan? Saya amankan dulu kan katanya gitu, ya kan? Ya amankan dibawa pulang. Dompetnya dikasih DKM kalau mengamankan, bukan bawa pulang. Nggak niat mencuri padahal, tapi tahu-tahu jalannya datang. Dalam proses kebaikan juga sama. Ada yang mau berbuat kebaikan, atau ketemu jalannya. Ini susah banget. Ada aja yang nggak berani. Di sisi lain ada seorang hamba yang Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan. Itu bukti. Ada yang mengatur semua. Maka kalau kita berada pada kondisi jalan-jalan kebaikan, jangan sombong. Karena jalannya Allah yang hadirkan. Kemampuan kita Allah yang datangkan. Kesempatan kita Allah yang berikan. Semuanya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan itu alamat baik ya. Amin ya Rabbal alamin. Karena Nabi pernah menyebut itu waktu Nabi kita menerangkan bahwa ada orang yang berbuat baik gitu ya, tapi sebelum meninggal tahu-tahu belok kiri. Nah, set kanan belok kiri, akhirnya masuk neraka. Itu sahabat ketakutan. Ya Rasulullah, ini kita bagaimana? Oh, udah baik-baik tapi ujung-ujungnya jelek. Nah, Nabi memberikan salah satu indikator kata Nabi itu bahwa orang yang Allah kehendaki kebaikan itu biasanya dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Itu biasanya begitu. Jadi orang yang Allah kehendaki kebaikan, ujungnya nanti biasanya apa? Allah mudahkan dia untuk berbuat kebaikan. Nah, maka kita berharap tuh, kalau kita ini masih mudah berbuat kebaikan, ya, sholat masih mudah, sedekah masih mudah, silaturahim masih mudah, thalabul ilmi masih mudah. Nah, kita berharap ini mudah-mudahan ini tanda Allah mau kita punya baik. Amin ya Rabbal. Baik, ini ayat yang ke-39. Sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait ayat ini atau yang lain? Saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan mengenai hisab, Pak Ustaz. Hisab. Kan semua itu makhluk Allah, masuk binatang atau tumbuhan segala macam itu makhluk Allah juga. Kalau kita membunuh semut, Pak Ustaz, lagi yang pohon itu dikerubutin semut rang-rang itu, Pak Ustaz. Yang kita kan takut, kadang-kadang kita takut sampai semua itu mati banyak gitu, Pak Ustaz. Apa itu dihisab juga kita nantinya. Satu lagi Pak Ustaz mengenai ini talqin, Pak Ustaz. Talqin. Ya. Nah, kalau mengucapkan la ilaha illallah yang terakhir ayatnya itu masuk surga kalau menurut hadis itu, Pak Ustaz. Permasalahan. Iya. Nah, yang saya tanyakan ada yang bicara ini, Pak Ustaz, harus konkretnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu lagi bilang la ilaha illallah aja cukup. Satu lagi dia bilang Allah aja juga cukup. Nah, yang benar yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya baik. Yang pertama tentang perkara hisab. Ada ahli hisab ini? Banyak sih. Oh, banyak. Barangkali kita akan jawab. Banyak ahli hisab ya. Baik. Iya. Hisab itu penghitungan dari Allah. Setiap perbuatan ada balasannya. Hukum kabur tua yang hakiki itu ada di pada. Sekarang membunuh semut, bagaimana hukumnya ini? Kalau kita jangan dibunuh, ya, kecuali menggabung, itu nggak apa-apa, dipikirkan. Ya, tapi kalau sudah dia berbaris, lagi hijrah gitu ya, itu biarkan saja. Bagaimana membunuh semut rang-rang? Cepat dulu ya, karena udah kami tanyain, karena ngumpul banyak begitu ya. Saya sekitar mungkin bulan lalu itu ada salah satu burung ibek yang saya pelihara itu udah kacau gitu kan.
siang masih bunyi, sore saya lihat sudah mati di lubung semut rakang merah-merah gitu kan. Jadi rupanya karena di atas itu saya taruh tanaman gitu kan, ada pohon sawo gitu kan, nah, terus sudah tumbuh tuh cabangnya nyampe ke kandang gitu, ada situ jalan itu dia tuh rupanya. Nanti itu waduh, jalan udah banyak tuh ratusan mungkin tahu ya. Bagaimana tuh ya udah saya biarin aja Pak. Dia lagi makanin udah mati burungnya. Kalau masih hidup saya selamatkan, tapi udah mati. Mungkin udah berapa lama saya nggak tahu ya, karena baru lihat. Jadi ya udah kita dari dia kami situ. Nah itu saya tunggu waktu seminggu, ya 7 hari sampai tinggal pulang gua. Tiap hari saya lihat, oh masih ada gitu, oh masih ada. Nah gitu aja. Ya, kan? Mau kita bunuh semutnya juga burung udah mati, ya kan nggak bisa hidup lagi gitu kan. Mendingan saya pikir ketika itu Allah itu rezeki dari Allah buat mereka bahan makanan dan kita jadi. Toh dia nggak ke kamar, tetap di situ aja. Sebetulnya tetap nggak masuk ke kamar kan itu hilang dari rumah, nggak ke kamar. Cuma dia yang tanaman-tanaman itu dia bikin barisan dari kandang terus keluar ke pohon mangga, dari pohon mangga cabangnya sampai ke kabel, jalan di kabel, belok ke tempat saya ke teras gitu. Jadi saya biarkan sampai seminggu pas itu 7 hari. Setiap hari saya lihat itu soalnya, begitu udah tinggal pulang doang, pergi dia. Saya lihat. Tapi kalau yang di kamar, semut-semut api gitu kan, itu kita sapu gitu kan. Kasih kapur bagus. Kalau yang kapur jelek ya kapur bagus gitu kan. Biar dia semoga takut gitu kan. Itu kalau apa? Karena kalau yang di kamar tuh ganggu gak gigit. Kita lagi rebahan, anak digigit gitu kan kayak gitu. Lalu kalau semut terang-terang itu selama dia tidak mengganggu dia akan saja. Oh, kapur ajaib boleh. Ya, kapur ajaib itu mantap itu kapur ajaib. Tidak ajar nggak apa-apa. Boleh Pak ya. Kapur ajaib bagus Pak. Kapur ajaib itu bagus. Tidak ajar juga. Boleh. Yang nggak Dia boleh dibakar. membatasi aja dia. Dia membatasi jalan aja, dia nggak bunuh. Tapi pernah melarang membakar sarang semut soalnya. Ya. Kalau dimakan sarang semut boleh, boleh tadi. Nomor 2, tahlil. Mengucapkan la ilaha illallah ya. Betulkah kalau orang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah itu masuk surga? Memang ada hadis masalahnya. Ya kan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi ada yang mengatakan harus lengkap Ustaz, harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Ya sebetulnya ini nggak bisa diatur-atur, nggak bisa kita kita persiapkan begitu ya, nggak bisa. Karena ini tergantung amal, tergantung kebiasaan. Kalau dia bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus meninggal, itu alhamdulillah banget, bagus. Seandainya pun dia hanya bisa mengucap la ilaha illallah, itu sudah bagus. Seandainya dia bisa mengucap Allah, itu sudah bagus. Bahkan seandainya dia mengucapkan la ilaha, itu mati. Tapi kan maksudnya la ilaha illallah, itu juga sudah bagus. Itu Saddam Hussein ketika dia digantung di hari Idul Adha, itu penghinaan buat umat Islam. Penghinaan. Dia digantung di hari Idul Adha. Gak mau ditutup mukanya. Dia menunjukkan saya bukan muka. Gak ditutup. Begitu dia dikalungkan, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Belum sampai Muhammad juga. Kemarin yang Al-Qudusnya itu orang Islam, tapi dia tidak memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk melengkapi syahadat. Jadi kalau antum tanya Saddam Hussein itu orang soleh, kalau matinya begitu syahid, berarti kan? Tapi orang soleh, begitu. Jadi orang yang soleh wafatnya itu Allah yang bimbing tulisannya, Allah kasih kesempatan. Jadi bukan di karang-karang dari sekarang begitu kan. Saya berdoa sih boleh, tapi tergantung
Karena begitu sakaratul maut itu otak kita nih nggak bisa mengontrol saraf-saraf kita enggak. Itu terputar saja refleks yang sering kita ucapkan itu terputar di situ. Yang kita paling senangi terlontar di situ. Yang paling kita sayangi terucap di situ. Itu otomatis. Maka jaga-jaga lisan itu di situ Pak, karena takutnya ujungnya nanti mengucap yang demikian. Itu ada kejadian di Jati Asih, saya nggak sebut daerahnya, rumahnya namanya almarhumah perempuan. Waktu hidupnya sering maki-maki orang, nenek sering maki-maki orang. Dan kalau maki orang itu yang keluar maaf kelamin pria, itu yang keluar. Meninggalnya begitu lah. Ya, usia anaknya bahkan ustaz. Jadi begitu datang, jadi gak enak juga kita lihatnya gitu kan, teman kita gitu kan. Ini mau gimana kan? Karena udah kebiasaan, dia asal marah begitu. Oh dia malah ke santri nih, dia kalau tahu dibangkel santri mati, itu mah kata itu, wah dan karena gitu. Nah, itu yang terletak ketika sama Allah. Ya, hati-hati itu insan, jaga insan supaya terjaga sama. Kalau pengen ucapannya bagus ketika akhirnya, ya pas hidup hapuskan ucapannya kan gitu. Ya betul lah kita. Wallah. Kira-kira. Baik. Ada lagi tadi apa? Oh. Dapat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah keseharian ya. Sekarang orang udah banyak yang bilang tuh budaya malu. Terus yang masalah A sama yang bantu itu udah jadi sama aja, nggak ada bedanya. Terus kurang peduli sama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ini orang-orang yang korupsi ya, udah ketahuan dan ketangkap masih bisa senyum-senyum gitu kan. Jadi kayak nggak ada rasa malu kayak gitu ya. Terus di jalanan orang yang kurang peduli sama orang lain, padahal dia jalannya menghalangi orang lain yang lewat. Orang mau lewat duluan selalu tutupin jalan orang. Itu sebutannya dalam sisi agama budaya apa sifat dari sisi agama apa yang hilang dari orang-orang yang seperti itu. Jadi dari sisi pendidikan nih. Soalnya sekarang pendidikan agama untuk sekolah lanjutan dan sekolah menengah pertama itu pendidikan agama itu udah mulai berkurang. Jadi saya pengen tahu itu sisi agama dari mana yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik. Apa yang hilang pada orang-orang yang seperti tadi itu? Gak kenal tetangga, gak peduli tetangga, di jalan juga semau-maunya, ya. Udah tahu ada orang ngasih sen mau nyalip, dia malah sengaja tutup-tutup gitu kan. Ini apa yang hilang dulu? Yang hilang bukan pendidikan. Jangan-jangan malah berpendidikan, jangan-jangan. Ya, termasuk barangkali pendidikan agama, jangan-jangan. Tapi yang kurang memang terserapnya nilai agama. Guru saya sering mengatakan banyak orang yang beragama, tetapi sedikit orang yang agamis. Kalau sudah beragama, ya punya agama sedikit banyak, tapi yang nilai-nilai agama itu terserap ke hatinya itu sedikit. Jadi akibatnya apa? Hatinya tidak punya rasa rahmat. Jadi kalau kita memperbaiki itu, yang pertama harus kita munculkan, kita tanamkan di hati kita rasa rahmat, ya, rasa kasih sayang kepada saudara kita. Harus muncul itu. Kita harus pandang saudara kita itu seperti memandang diri kita. Itu kan Nabi sering memberikan petunjuk. Kalau kamu suka diperlakukan seperti ini, akan perlakukan saudara kamu seperti ini. Kalau kita lagi buru-buru pengen nyalip, kita kan senangnya orang kasih jalan. Oh berarti ya saudaranya. Begitu orang lagi buru-buru, dia mau nyalip, kita kasih jalan. Karena kita juga berpikir, jangan-jangan itu orang darurat, mau ngantar istrinya ke rumah sakit, bawa orang tuanya yang kena jantung, sepersekian detik itu sangat berharga waktu. Jadi, tapi kalau nggak punya rasa rahmat, nggak perlu kita mau. Ini yang kurang nih, rahmat.
Padahal dua sifat yang pertama Allah perkenalkan itu semuanya dari kata rahmat, yaitu rahmat dan rahim. Itu dari kata rahmat. Gara-gara sifat rahmat, orang bisa diampuni Allah. Karena orang yang merahmati makhluk, dia dirahmati oleh Allah. Ya kan? Kita kan sudah hafal hadis tentang seorang perempuan yang maaf tadinya melakukan diri, ya kan? Lalu dia kasih minum seekor anjing yang kehausan karena rasa rahmat di hatinya, dia kesian sama anjing itu, dan Allah jadi ampun dosa-dosa itu rahmat. Nah sama tetangga juga begitu. Kalau kita punya rasa rahmat, ya kita pasti peduli. Kalau dia sakit, ya kita tengok. Kalau dia susah, ya kita bantu. Kalau dia senang, ya kita turut hadir. Karena dia pasti bertambah kesenangannya. Itu jadi apa yang kurang? Rahmat. Itu harus muncul. Bagaimana memunculkan sifat rahmat itu? Minimal langkah pertamanya adalah kalau kita mau dihormati, hormati orang. Pakai ilmu cermin, ya. Ilmu apa? Cermin. Apa yang kita lihat itu tampilan diri kita. Kalau kita mau tetangga baik, ya kita baik sama tetangga. Kalau kita mau ketika susah, kita dibantu, ya bantu orang yang susah. Itu minimal itu dulu. Walaupun kesannya kayak pamrih banget gitu ya, kesannya kayak kita ini ngasih jalan orang supaya kita dikasih. Itu fakta nomor sekian, nanti pasti ikhlas sama. Awal-awal begitu. Tapi itu penting untuk menunjukkan, untuk menumbuhkan masalah. Ya, silakan. Sampai pada titik bukan lagi ilmu cermin. Karena kalau ilmu cermin itu pasti seimbang. Dia baik, kita baik. Sampai pada titik dia memutuskan hubungan, kita sambung. Dia pelit, kita loyal. Sampai pada titik dia jahat, kita tulus. Sampai pada titik itu nanti lama-lama. Tapi itu memang harus ditumbuhkan dan harus dilatih. Yang namanya akhlak itu harus ditumbuhkan, harus dilatih. Yang kedua, umat ini sudah banyak kehilangan budaya malu, ya, terutama pada perempuan. Ya, sudah banyak perempuan yang tidak tahu malu. Kalau bapak punya anak laki-laki, mau mencari menantu, maka cari menantu yang masih punya rasa malu. Jangan terima menantu perempuan yang sudah tidak punya malu. Kalau sekarang kan kita gampang, datang nih anak kita yang laki bawa perempuan, tiba, bla, tanya, nama kamu siapa? Namanya kan Fulana. Oh Fulana, punya medsos kan? Ada pak? Mau dong gitu kan? Cek aja udah. Dia lihat TikTok, dia TikToknya. Kalau joget-joget aja, gitu aja ya. Ngapain yang mau joget-joget di TikTok dilihat ribuan orang? Apalagi pakai pakaian yang hanya membungkus aurat, nggak tutup aurat ya. Bungkus kami yang malu. Jadi lihat medsosnya. Oh dia nggak ada TikTok, aman satu. Cek lagi YouTube-nya. Punya akun YouTube nggak? Cek nggak? Lihat komentar-komentarnya, tulisan-tulisannya. Itu sekarang kelihatan. Jadi kita tuh mudah nyarinya. Jadi kenapa? Emangnya laki-laki nggak punya rasa malu? Laki-laki itu ya, punya satu hawa nafsu dan 99 akal. Itu laki-laki. Akalnya 99, nafsunya cuma satu. Cuma walaupun nafsu satu, tapi akalnya kalah. Laki-laki. Perempuan Allah berikan 99 nafsu dan satu akal. Itu sama nafsunya. Akalnya lebih sedikit. Tapi yang menyelamatkan perempuan kata Nabi kita apa? Rasa malu. Nah, jadi kalau perempuan masih punya rasa malu, maka dia akan lebih selamat. Jadi rasa malu itu yang menyelamatkan perempuan. Bahasa kasarnya yang namanya laki-laki, kalau ceweknya nggak nanggepin, ya kan? Ibaratkan api disiram air begitu. Tapi kalau ceweknya nanggepin, jadi kebakaran. Maka rasa malu itulah yang akan menyelamatkan. Jadi budaya malu hilang. Itu bagi
pada perempuan banyak yang hilang. Yang kedua, pada laki-laki juga budaya malu banyak hilang. Ya. Lihat bagaimana Nabi. Dulu Nabi itu punya salah seorang sahabat yang mohon maaf, yang namanya casing di dunia ya, ini casing di dunia lah. Sahabat ini secara wajah tidak tampan, secara ekonomi miskin, secara latar belakang sukunya juga ya nggak punya pendukung kan. Jadi menjomblo. Namanya Julaibib. Nanti ketemu Julaibib itu kata Nabi, Julaibib kamu nggak kawin? Kata dia, ya Rasulullah, mana ada sih orang yang mau kawin sama saya? Saya bukan siapa-siapa. Tapi ini orang soleh. Nabi senang sama dia. Kata Nabi, pergilah kamu ke rumah si Fulan. Itu salah satu ketua Ansor. Ya. Nah, bilang melamar anaknya. Yang gadis. Datang Julaibib sendirian ke rumah si orang itu. Dia berkata, Assalamualaikum Pak, saya diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ahlan wa sahlan. Mau apa? Rasul bilang untuk melamar putri bapak. Kasih bapak ini, masya Allah, alhamdulillah, kami sangat bahagia, kami sangat bangga karena Rasul mau menikahi putri saya. Salah sangka dia gitu kan. Kata Julaibib, buat saya Pak, bukan buat Rasul. Buat ente. Langsung yang tadi udah happy kata dia, oh ini alasan. Oh dia tahu dia pernikahannya udah dipaksa nih, harus mulai itu kan. Mikir kan. Akhirnya ngomong sama ibu istrinya di dalam, gimana Bu? Kata ibunya, jangan Pak, ini gak sepadan. Masa putri kita yang cantik dari keluarga mingkran kaya dapat suami begini. Akhirnya kira orang nih, udah bilang aja ya gimana anaknya nantilah. Intinya yang penting pulang dulu. Sebelum bapaknya balik, anaknya yang cewek dengar. Apa kata dia? Wahai ayahku, wahai ibuku, tidaklah patut bagi seorang mukmin kalau Rasul sudah memilihkan pilihan untuk berpaling meninggalkan pilihan Rasul. Saya ridho nikah sama dia. Ya udah, akhirnya nikah. Begitu nikah, datang semua sahabat itu dan selamat ya Julaibib selamat satu malam berlalu. Besoknya sahabat bilang teriak-teriak, jihad. Julaibib gelisah di rumah gitu kan. Dia nanya, kenapa Bang? Saya mau ikut jihad, boleh gak deh? Berangkat. Pengantin berangkat, meninggal di medan perang. Nah, begitu meninggal, umat Islam dapat kemenangan, Nabi habis menang perang, kumpul sahabat. Siapa di antara kamu yang hilang? Coba ingat yang tadi bawa saudara siapa? Maksud dia itu, si Anu. Ada lagi enggak? Enggak ada Rasulullah. Sampai 3 kali kata Nabi, ada lagi enggak yang hilang? Enggak ada Rasulullah. Kata Nabi, "Wala iblam ar-Julaibib." Tapi saya enggak lihat Julaibib. Orang baru ingat, astagfirullah, Julaibib meninggal. Dia sudah dalam keadaan wafat, dengan di tubuhnya itu ada lebih dari 70 luka. Tapi cerita dia ada 8 orang kafir. Oh itu Nabi nangis. Nabi kan dipeluk sama Nabi, kata Nabi, "Anta minni, ya Julaibib, kau adalah bagian dariku dan aku bagian darimu." Nah begitu sama Nabi diletakkan, terus Nabi tiba-tiba mukanya merah. Nabi langsung buang muka. Kata sahabat, kenapa Rasulullah? Saya lihat ada puluhan bidadari itu turun, maka berebut menyambut rumahnya Julaibib. Saking berebutnya, ada satu bidadari begitu berebut, tertarik roknya, kelihatan betisnya. Nabi malu lihat itu, yang betis bidadari lebih malu. Nah, tuh rasa malu Nabi itu. Ya, rasa Nabi malu lihat itu, karena bukan haknya, itu haknya dulu. Ngelihat betis ya, Nabi berbalik, malu. Kalau orang sekarang, nah ini jadi laki-laki hilang rasa malunya di situ. Kalau dia melihat yang bukan haknya. Jadi ini ada 2 rasa malu, yang perempuan hilang rasa malu joget-joget, yang laki hilang rasa malu yang belok gitu kan. Jadi kebakaran kan gitu. Ini musibah. Ya. Nah, semoga Allah maafkan ya
Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjaga rasa malu kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya kira itu ya. Cukup? Oh ada. Terakhir. Akhirat. Jangan nakal Pak. Puasa Allah. Waalaikumsalam. Ya. Berarti setelah adanya ini semua, baik jelek, Tuhan yang mengadakan. Tuhan yang mengadakan. Tapi kita, Tuhan itu memperkenalkan dirinya Rahman Rahim. Meskipun dia juga menciptakan yang buruk-buruk dan jelek, kita pahami itu sebagai sarana ujian untuk kita. Setelah itu kita diberi oleh Tuhan mampu memilih, memilah yang baik dan jelek, diberi segala macam contoh. Berarti keputusan Tuhan itu terletak pada pilihan manusia. Ya. Jadi awalnya memang Tuhan menyebarkan baik dan jelek, tapi manusia diberi mampu memilah dan memilih. Kalau ini konsekuensinya begini, kalau ini hadiahnya seperti ini. Nanti di situ baru Tuhan bertindak, berkeputusan sesuai hambanya. Seperti itu memang dia punya keputusan. Jadi kita ke Tuhan tetap menisbahkan yang baik, karena dunia ini sarana ujian. Apa seperti itu? Mohon penjelasan. Yang kedua, kita ini lemah. Apakah kita hidup ini hanya sekedar melakukan perintah larangan, salat, haji, baca, belajar, apa hanya sekedar itu? Ya, baca-baca bukunya ada tasawuf, ada untuk melatih diri, memahami syariat dijadikan semacam tarekat, untuk dan seterusnya lebih bermarifat, tidak sekedar sudah syahadat, marifat paling bawah nanti apa kita harus menjalani seperti itu, jadi tidak sekedar sholat, haji, udah puasa, mati meninggal, apa kita nggak ada proses-proses untuk ya, kita memahami syariat, hidup pendidikan tarekat supaya dan seterusnya menjadi lebih lepas dari amarah, menjadi hina, apa seperti itu, mau menjelaskan. Yang baik. Yang pertama tentang ikhtiarnya manusia. Ya, ini memang sudah dibahas ya dalam beberapa kitab-kitab akidah ilmu kalam. Apakah manusia itu memang bebas berkehendak, ya, atau lagi-lagi semuanya Allah tentukan, ya, yang kita tidak bisa memilih sama sekali. Ya, pada akhirnya memang ada dua kutub yang berbeda. Ada satu pendapat, satu kelompok seperti kelompok Jabariyah, itu yang berpandangan bahwa kita tidak bisa memilih. Ya, semuanya itu sudah Allah tentukan. Kita cuma melakonin aja, gitu loh. Kelompok yang sebaliknya itu kelompok Qadariyah, itu mengatakan manusia bebas memilih. Allah tidak menentukan sama sekali. Kita yang aswaja itu di tengah-tengah. Ya, ada hal-hal yang memang kita pilih, dan ada hal-hal yang tidak kita pilih. Walaupun pada akhirnya bahkan pilihan-pilihan kita itu bagian daripada apa yang sudah Allah gariskan juga sebetulnya. Sehingga kita merasa seakan-akan kita bebas memilih, padahal sebetulnya Allah bimbing juga. Tapi ya rahmat dan rahimnya Allah itu begitu. Ini seperti seorang ayah punya anak kecil. Lalu kata ayahnya gini, nak, kamu kalau mau sedekah, Bapak kasih hadiah. Apa itu Pak? Mobil-mobilan. Maka si bapak ini ngasih uang ke anaknya 10.000. Nih, nanti kalau ini buat jajan kamu, tapi kalau ada yang kamu sisakan buat kamu sedekah, Bapak kasih hadiah. Nah, si anak itu dengan modal uang 10.000 dari sang bapak, dia beli jajanan. Lalu 2.000-nya dia tabung. Tiap hari itu setelah 1 minggu dia ambil yang tabungannya, disedekahin. Begitu dia sedekahin, dia lapor ke bapaknya, Pak, saya sudah sedekahin. Yang bapak kasih 10.000 itu 8.000 saya pakai jajan, 2.000 saya pakai tabung. Setelah 1 saya sedekah. Bapaknya senang, wah mantap kamu nak. Bapak kasih hadiah, nih mobil-mobilan.
Dari mana modal si anak untuk sedekah? Dari bapaknya. 10.000 tadi kan? Ya kan? Terus modalnya dari sang bapak, hadiahnya juga dari sang bapak. Jadi si anak itu sebetulnya, ya kan, nggak keluar apa-apa tuh. Dia cuma perlu mengatur aja, mengalahkan hawa nafsunya untuk tidak pakai semua uang tadi buat belanja, tapi dia kelola yang sebagian dia sedekahin. Cuma itu aja dia kerjakan. Ada pun modalnya 10.000 dari bapaknya, hadiahnya mobil-mobilan dari bapaknya juga. Nah Allah tuh begitu kira-kira. Allah kasih kita modal, terus kita mulai kasih hadiah lagi. Dari Allah juga semuanya. Kita hanya perlu memanage, memilih, gitu kan, memilah. Modal yang kita pilih itu dari Allah. Begitu berhasil, itu juga karena Allah yang menjadikannya berhasil. Allah yang kasih jalan, Allah juga yang kasih hadiah. Karena terlalu baiknya aja Allah itu kepada kita sebetulnya. Karena rahmat dan rahimnya dia kepada kita. Bisa dibilang kita ini hampir-hampir kan ngerti nama apa, orang semua orang biarin. Tapi kan seru-seru aja tuh kalau kita merasa bisa memilih, ya kan? Iya kan, seru aja gitu kan. Yang kedua, hidup hanya sudah perintah dan larangan atau bagaimana gitu. Ya pada akhirnya memang hidup itu yang penting yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Udah selamat kok. Cukup begitu udah selamat. Ya nggak usah banyak-banyak. Kerjakan yang fardu, tinggalkan yang haram. Selesai udah. Selamat ya. Ya. Tapi kan yang namanya orang pertandingan sepak bola, kalau yang jadi pelatihnya adalah Pep Guardiola, dia nggak mau sekedar menang. Kalau dia Mourinho 1-0 nggak apa-apa gitu kan. Yang penting menang, walaupun takdir bis gitu kan. Yang penting menang 1-0. Kalau Guardiola dia maunya menang, 1 menang, 2 skornya besar, 3 mainnya cantik. Dia kayak gitu. Itu filosofi dia. Kalau Mourinho yang penting saya menang, mau main jelek yang penting menang. Satu kondomnya penting menang. Jadi manusia begitu, ada yang cukup dengan yang penting, yang wajib saya kerjain, yang harus saya tinggalin, udah selamat. Yang penting selamat. Ada yang masa begitu, tambah dong yang sunnah dikerjakan juga. Ada yang masa cuma kayak gitu doang. Ada yang nggak puas lagi, saya harus tahu sama Allah ini karena Allah yang ngasih segalanya. Maka dia mendekat kepada Allah. Jadi tujuan hidup seorang itu nanti ya kemana dia? Kalau Imam Ghazali sebagai penuntut ya pernah memberikan sebuah gambaran begini. Ada 2 orang budak, ini budak A, ini budak B, bekerja kepada seorang raja. Kata raja kepada 2 budak itu, ya kan, kamu kerjakan yang saya perintahkan, yang saya larang kamu tinggalkan. Udah, hidup kamu saya jamin. Itu kata sang raja. Maka 2 berhenti bekerja. Dan betul, selama mereka kerjakan perintah raja dan tinggalkan larangan raja, dijamin hidupnya, dikasih bulanan. Anggaplah sembako tiap bulan. Lalu budak yang B ini, yang kedua mikir, tapi saya nggak tahu raja itu. Saya belum pernah ketemu raja. Saya pengen tahu yang mana sih bukan raja gitu kan. Maka suatu ketika dia melihat raja, gitu kan. Tapi dari jauh, wah nggak bisa. Kalau mau lihat wajah raja, kita harus mendekat kepada sang raja. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa ketemu raja, dipanggil sama raja? Karena kalau kita mau ketemu raja, caranya bagaimana? Apa kita yang manggil raja, apa raja manggil kita? Raja manggil kita. Maksud kita manggil raja, siapa kita? Gitu kan? Berarti kalau kita mau mendekat kepada raja, kita harus berbuat hal-hal yang membuat raja itu perhatian. Yang dengan cara itu kita jadi diperhatiin raja. Nah, maka si B ini meningkatkan kinerjanya. Kalau si A kerjanya 60% karena yang penting saya kerjain. Nah, si B kerjanya 80%. Akibatnya apa? Terkesan tuh ada laporan,
Ada laporan, bosnya puas, akhirnya sampai ke raja. Kata raja, ini masakan siapa? Masakan si Anu. Siapa itu? Itu orang dapur, budak kita. Tapi orangnya cakep raja. Orangnya tulus, rajin, kemarin terkesannya. Tampil kemarin. Nah, kan gitu kan? Setelah dia berbuat lebih, dipanggil sama raja. Oh, maka dia bisa lihat, oh ini bukan raja nih. Ini bukan raja. Setelah dipanggil, kasih hadiah. Dia udah dekat sama raja. Pulang kembali dia ke tempatnya, tapi pasti sudah beda sama yang dulu. Dia nggak puas lagi di situ. Enak juga nih, raja orang yang sangat baik. Seandainya saya bisa di sisi raja saja, ya nggak perlu kita berbicara lagi dengan raja. Maka dia lagi bekerja lagi, lebih keras lagi. Nah, sehingga akhirnya diambil lagi sama sang raja. Kata raja, kamu ini cakap sekali, udah kamu di sini sama saya. Jadi tiap hari bisa ketemu lagi. Begitulah kita kepada Allah. Ada orang yang puas sekedar yang wajib, yang haram ditinggalkan. Ada yang ingin mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita mau mendekat kepada Allah, kerjakan hal-hal yang membuat kita menarik perhatian Allah. Maka Allah akan dekatkan. Muqarrab, didekatkan oleh Allah. Itu kalau mau lebih dekat. Kalau sekedar mau selamat, ya cukup perintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Selesai itu. Tapi kalau mau mendekat, harus lebih kerja, harus lebih lagi amal. Itu namanya taqarrub, berusaha mendekat. Begitu udah diterima, muqarrab, deketin sama Allah. Kalau sudah dekat, qarib, jadi dekat. Tapi harus muqarrab dulu. Kalau dalam bahasa tasawuf kita ini murid itu orang yang berkehendak menuju kepada Allah. Begitu sudah diatur sama Allah, kita jadi murad, dikehendaki oleh Allah. Itu kan, nanti orang yang sudah menjadi murad tadi sudah dikehendaki oleh Allah, itulah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang lain supaya sampai ke tempat yang sama. Itulah mursyid. Ya, Allah. Jadi modal pokoknya adalah perintah dan larangan. Setelah itu tambah dengan yang lain ya, untuk mendekat kepada Allah. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.